Halo teman-teman, sebelum kita membahas mengenai proses penerapan psikologi dalam bidang pendidikan, yuk kita bahas dulu apa sih itu psikologi dan juga psikologi pendidikan. Yang pertama kita bahas mengenai psikologi. Jadi psikologi terkadang dimaknai sebagai ilmu tentang jiwa, dan Gabe and Berliner mengungkapkan bahwa psikologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan dan perilaku manusia dalam interaksinya dengan lingkungan, baik individu maupun kelompok. Kemudian, Santrop mengungkapkan bahwa psikologi tidak dimaknai sebagai ilmu tentang jiwa, melainkan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan proses mental yang melatar belakanginya. Lalu, apa sih psikologi pendidikan? Oke, psikologi pendidikan merupakan cabang ilmu psikologi yang khusus mempelajari tentang seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Maka dalam psikologi pendidikan juga mencakup psikologi guru dan juga psikologi peserta didik. Namun dengan fokus utama pada psikologi peserta didik, menurut Rahmat pada tahun 2018. Oke teman-teman, sekarang teman-teman udah pada tahu kan apa itu psikologi dan juga psikologi pendidikan. Sekarang kita bahas mengenai proses penerapan psikologi dalam bidang pendidikan. Ada apa aja sih? Yuk kita simak videonya. Yang pertama ada menjadi dosen atau guru yang baik. Peran guru dalam pembelajaran yang membuat perencanaan program pembelajaran, menguasai materi atau bahan ajar, menggunakan metode yang tepat, memakai alat atau media pembelajaran yang cocok, melakukan interaksi dengan siswa, dan dapat mengelola kelas dengan baik. Yang kedua, merangsang perkembangan dan kreativitas anak. Memfasilitasi proses belajar siswa berarti berusaha untuk mengembangkan segenap potensi yang dimiliki oleh siswa yang meliputi bakat, kecerdasan, dan minat. Sedangkan motivasi seperti namanya adalah suatu usaha untuk menumbuhkan minat belajar para siswa terdidik, sehingga mereka bersemangat dalam menjalani proses pembelajaran yang harus mereka ikuti. Yang ketiga, ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru ataupun dosen merupakan sutradara dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, ia harus dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jika pembelajarannya merasa tidak menyenangkan, maka para siswa tidak bersemangat dalam belajar, bahkan mereka merasa sebagai beban dalam pembelajaran. Oke, yang keempat, ada pelayanan, bimbingan, dan konseling. Salah satu bentuk penerapan psikologi pendidikan dalam pendidikan oleh karenanya adalah untuk membantu para guru dalam memberikan bimbingan dan konseling bagi para siswanya dalam menghadapi masalah belajar, masalah pergaulan, dan masalah yang lainnya. Yang kelima, ada menilai hasil pembelajaran yang adil. Penilaian dengan adil yang dimaksud adalah penilaian sesuai dengan pemenuhan prinsip-prinsip penilaian, teknis penilaian, serta memberikan penilaian hasil penelitian yang sesuai dengan keadaan siswa dan masalah soal yang dihadapi oleh siswa. Yang keenam, ada berinteraksi secara tepat dengan siswanya. Penerapan berikutnya dari penerapan psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan adalah memudahkan para guru dalam berinteraksi secara tepat dengan siswanya yang memiliki berbagai macam karakteristik tertentu dan bisa jadi berbeda-beda. Dan yang terakhir, ada pengembangan diri. Program pengembangan diri adalah program yang bukan mata pelajaran, tetapi program pembentukan dan pengembangan kepribadian peserta didik dalam mendukung tujuan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Tujuan dari pengembangan diri ini pembentukan dan pembinaan aspek-aspek kepribadian siswa. Program pengembangan diri dapat dilakukan melalui pelayanan, bimbingan, dan konseling, dan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, kesenian, dan juga olahraga. Itulah beberapa proses penerapan psikologi dalam bidang pendidikan. Jadi untuk kesimpulannya yaitu pengembangan potensi peserta didik secara optimal merupakan bagian penting implementasi
psikologi dalam bidang pendidikan. Penerapan prinsip dan teori-teori belajar adalah mutlak digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Peran guru pembimbing atau psikolog sekolah menjadi lebih besar sebagai pihak yang memberikan pelayanan dan pendampingan agar peserta didik mempunyai motivasi yang tinggi sehingga mencapai prestasi akademik yang tinggi. Oleh karena itu, peserta didik perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Para guru dan dosen ditantang untuk berperan serta dalam bidang pendidikan formal dalam meningkatkan daya saing dan daya juang peserta didik di masa mendatang. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian materi mengenai proses penerapan psikologi dalam bidang pendidikan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan.